Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Jika pada video sebelumnya kita telah belajar tentang kondisi sosial, kemajuan kebudayaan, kemajuan politik dan militer pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, kali ini kita akan belajar memahami kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan, kemajuan penertiban administrasi negara, dan kemajuan ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa dapat memahami kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, siswa dapat memahami kemajuan penertiban administrasi negara pada masa dinasti Abbasiyah. Lalu yang ketiga, siswa dapat memahami kemajuan ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada periode awal pemerintahan, Daulah Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, pada periode inilah landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan disiapkan. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur secara langsung meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat manusia. Kerjasama yang apik antara ilmuwan dan pemerintah melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, yaitu yang pertama, terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Yang kedua yaitu gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Gerakan penerjemahan ini berlangsung sejak Khalifah Abu Ja'far al-Mansur hingga Khalifah Harun ar-Rasyid. Buku-buku klasik Romawi dan Yunani yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu filsafat, astronomi, farmasi, dan seni budaya dialihbahasakan dalam bahasa Arab. Kemudian faktor yang ketiga yaitu pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Tempat ini bukan saja hanya menjadi pusat studi orang-orang di wilayah Baghdad, tetapi hampir dari seluruh penjuru dunia. Lalu faktor yang keempat yaitu pembentukan Majelis Munazarah pada masa Khalifah Abdullah al-Ma'mun yang menjadi pusat kajian untuk mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Poin selanjutnya yaitu penertiban administrasi pemerintahan. Usaha untuk membangun peradaban emas juga terjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu pengangkatan wazir atau perdana menteri, yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, wazir ini dibantu oleh beberapa departemen sebagai berikut. Usaha selanjutnya yaitu pengangkatan Raisul Kitabah atau Sekretaris Negara, yang dipimpin oleh Diwanul Kitabah atau Sekretariat Negara. Nah, dalam menjalankan tugasnya, Raisul Kitabah ini dibantu oleh 5 orang katib atau sekretaris, yaitu sebagai berikut. Usaha yang ketiga yaitu pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur atau amir untuk memudahkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Di bawah gubernur dibentuk pemerintah desa yang disebut Qaryah, yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah atau kepala desa. Nah, usaha yang keempat yaitu pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum seperti Al-Qadi, yang mengadili perkara agama. Hakimnya disebut Qadi. Yang kedua yaitu Al-Hizbah, yang mana Al-Hizbah ini bertugas untuk mengadili perkara umum, baik pidana maupun perdata. Hakimnya disebut Al-Mustahib. Yang ketiga yaitu An-Nazar fil Mazalim, yang merupakan pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadi atau Al-Hizbah. Hakimnya disebut Sahibul Mazalim. Poin selanjutnya yaitu kemajuan dalam bidang ekonomi. Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi masa Daulah Abbasiyah sebenarnya telah dimulai saat Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berkuasa. Ia merupakan tokoh utama dari peletak dasar ekonomi Daulah Abbasiyah. Sikap tegas, adil, dan bijaksana membawa Daulah Abbasiyah maju dalam berbagai bidang. Kemajuan ekonomi yang pertama yaitu dari sektor perdagangan. Perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi memerintah. Hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Selain itu, ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Yang selanjutnya yaitu kemajuan ekonomi dalam sektor perindustrian. Khalifah Daulah Abbasiyah memiliki perhatian yang sangat serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu, mereka aktif mendorong kemajuan sektor perindustrian. Para khalifah menganjurkan masyarakatnya untuk berlomba-lomba dalam industri dan pengolahan. Banyak kota dibangun untuk pusat perindustrian. Kota Basrah menjadi pusat industri gelas dan sabun. Lalu kota Kufah merupakan pusat industri tekstil, industri pakaian dari sutra bersulam yang ditempatkan di kota Damaskus, yang pusat kerajinan sutranya berada di Kazakhstan, dan kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas berukir. Selain itu terdapat industri kain linen di Mesir, sutra dari Syria dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Kemajuan dalam bidang ekonomi selanjutnya yaitu terdapat dalam sektor pertanian. Pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur di tepian sungai yang dikenal dengan nama Sawat. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengolahan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli, yang mana statusnya mengalami peningkatan pada masa rezim baru. Pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Tanaman asal Irak terdiri atas gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Daerah yang sangat subur berada di bantaran tepian sungai ke selatan Sawat. Selain itu, beberapa jenis buah dan sayuran serta bunga-bungaan seperti kacang, jeruk, terong, tebu, dan beragam bunga seperti bunga mawar dan violet juga tumbuh subur. Usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.